warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Malik Firdaus dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan membahas soal-soal mengenai materi sel volta dan sel elektrolisis. Untuk nomor 1, kita akan membahas sel volta. Diketahui sel volta tersusun atas elektroda timah dan aluminium. Timahnya sendiri itu dia mempunyai potensial sel sebesar minus 0,14 volt dan potensial sel dari aluminium yaitu minus 1,66 volt. Tentukan reaksi sel, diagram notasi sel, dan arah aliran elektronnya. Oke, di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi. Potensial selnya kalau katoda itu lebih besar, potensial selnya kalau anoda itu dia lebih kecil. Maksudnya apa? Katoda itu adalah persamaan kimia yang akan mengalami reduksi. Kenapa dia mengalami reduksi? Karena dia itu sulit untuk dioksidasi, sulit berkarat. Contohnya apa? Emas. Golongan-golongan yang kalau di direct volta itu dia sebelah kanan. Beda sama anoda. Anoda itu kalau dalam direct volta itu dia paling kiri dan dia itu mudah teroksidasi dan sulit direduksi. Makanya kita tulis dulu nih persamaannya. Katodanya itu apa? Katoda jadi katoda yaitu berarti ini yang menjadi katoda mana dari dua persamaan reaksi kimia itu? Lihat yang lebih besar, energi potensial lebih besar, minus 0,14 sama minus 1,66 volt. Berarti kan lebih besar potensial sel di timah kan, makanya dia menjadi katoda. Sn2 plus 2E menjadi Sn. Potensialnya minus 0,14 volt. Terus yang menjadi anoda otomatis kan aluminium kan. Nah, dia itu dibalik. Emang kalau dari rumusnya itu harus dibalik. Jadinya Al jadi Al3 plus 3E begini kan. Nah, karena dibalik yang tadinya minus 1,66 dia menjadi plus 1,66 volt. Nah, kayak gitu kan. Nah, kita samain dulu nih elektronnya biar bisa dicoret-coret. Ini 2, ini 3. Kita kali yang atas dikali dengan 3, yang bawah kita kali dengan 2 bersama. Ini berapa? Ini adalah reaksi selnya. Hasil reaksi selnya udah ketemu nih segini. Dan notasi selnya berapa? Oke, selanjutnya berarti kita mencari notasi sel. Di sini kasih tahu notasi sel itu adalah anoda, ion di anoda, ion di katoda sama katoda. Anodanya berapa? Anodanya itu tadi anoda itu yang Al. Anoda itu Al, berarti anodanya Al. Ion Al itu ada berapa? Al itu ionnya ada 3 plus ya. Berarti Al 3 plus. Ion di katoda berarti berapa? Sn2 plus ya. Berarti nulis Sn2 plus sama katodanya berapa? Sn. Terusnya Sn. Gini. Nah, ini ketemu nih notasi selnya seperti ini. Nomor 2, elektrolisis larutan NaOH dengan elektroda PT. Nah, di sini kita lihat dulu reaksi kimianya. NaOH
menjadi Na plus dan OH- kan sebentuknya kan. Kita tentukan dulu mana yang jadi katoda, mana yang jadi anoda. Nah, katodanya itu dia selalu bermuatan positif atau dia berada pada yang ion positif atau kation. Dari larutan NaOH kan yang jadi positif kan Na-nya kan, makanya dia menjadi katoda. Terus kita menentukan anoda. Sebelum itu kita lihat dulu elektrodanya apa. Elektrodanya itu PT. Nah, kalau elektrodanya PT atau C atau AU, dia berarti reaksinya itu dia inert. Maksudnya inert apa? Nah, elektroda yang inert artinya elektrodanya tidak ikut bereaksi atau tidak ikut teroksidasi, sama aja kayak nggak dianggap. Yang ikut teroksidasi atau bereaksi itu OH-nya, makanya dia anodanya OH-. Tapi kalau misalnya di sini contohnya elektrodanya itu Cu, maka nanti yang akan teroksidasi bukan OH-nya tapi melainkan malah elektrodanya itu sendiri yaitu Cu-nya. Nah, kita lihat katoda Na+. Di sini udah dibuat rumus ya. Kalau di golongan Na kan golongan 1. Kalau di golongan 1 itu rumusnya jadi kayak gini nih, 2H2O plus 2E jadi 2OH- plus H2O. Sama kan? Terus anodanya kan OH- kan? Artinya dia basa. Sini juga udah saya tulis. Kalau elektrodanya basa itu, ini kan inertnya elektroda basa itu 4OH- menjadi 2H2O 4E plus O2. Udah kayak gini kan. Nah, di sini apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita samakan dulu, kita setarakan dulu elektronnya. Ini kan 2, ini 4. Beda kan? Artinya apa? Yang di sini kali 2, yang di sini kali 1. Hasilnya sama dengan 4H2O plus 4 elektron. Jadi 4OH- plus 2H2. Sini tetap ya sama ya, 4 OH- menjadi 2H2O. Nah, kita jumlahkan, setarakan. Berarti ini E-nya sama kan? Hasilnya berarti lihat dulu, ini OH-nya bisa coret juga ya. Berarti hasilnya 4H2O 2H2 plus, oh ya ini kan 2H2O, ini 4H2O kan. Berarti dicoret, dikurangin kan, berarti ini 2. Jadi 2H2O. 2H2O. Salah. Ini jadi 2H2O. Nah, ini jadi O2. Ini jawabannya. Segini. Nomor 3. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak nitrat. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam nikel sulfat, maka berapa gram nikel yang dapat diendapkan? Diketahui AR nikel itu 59, AR perak itu 108. Nah, kita lihat di sini kan ada dua larutan elektrolisis yang berbeda kan, ada perak nitrat sama nikel sulfat, tapi keduanya itu dialirkan oleh arus yang sama, artinya berlaku hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 itu rumusnya W1 E1 sama dengan W2 E2. Nah, pertama kita lihat dulu dari perak nitratnya terlebih dahulu. Perak nitrat itu kan AgNO3 ya kan. Itu kalau misalnya kita iniin jadinya Ag plus NO3- gini kan. Nah, valensi Ag itu 1 karena muatannya cuma 1. Berarti EAG itu kan maksudnya AR per N ya. N itu bisa
valensi, bisa muatannya. Nah, muatannya kan 1 kan. Nah, ARAG itu berapa tadi? 108/1. Berarti EAG itu 108. Nah, dikasih tahu dari soalnya bahwa perak nitrat itu dia mengendapkan 1,08 gram. Berarti udah dikasih tahu dari soalnya WAG-nya itu 1,08 gram, ya kan? Nah, kita cari yang ditanya apa? Maka berapa gram nikel yang dapat diendapkan? Berarti nikelnya itu berapa? Kita lihat dari larutan yang kedua, yaitu nikel sulfat. Nikel sulfat itu kan NiSO4, ya kan? Dia itu kalau misalnya kita ininya jadi Ni2+, kita pecah jadi Na2+, SO4 2-, ya kan? Nah, kita lihat NiSO4. Karena yang tanya nikel, berarti kita pakai yang nikelnya aja ya. Pakai nikelnya aja kan. Nikel itu sama aja AR/N. AR-nya itu 59 dibagi N-nya itu ada berapa? Ini ada muatannya ada 12, berarti dibagi 2. Jadinya 29,5. Nah, ini udah dapat. Udah dapat. Nah, kita tinggal masukin ke persamaan yang ini. WAG per EAG sama dengan WNI yang tanya per ENI. WAG-nya itu berapa? WAG-nya 1,08 dibagi 108. ini nikel yang ditanya dibagi E-nya itu 29,5. Jadi didapat hasilnya yaitu 0,295 gram. Nah, oke, kita pakai cara kedua. Jadi kan cara 1, cara 2 itu kita lihat rumusnya itu kan massa endapan sama dengan E dikali Faraday kan, Faraday-nya kan. Nah, berarti kalau kita nyari Faraday-nya dulu, berarti gue dibagi E. Lihat dari yang ini aja, yang AG. Kan ada tuh 1,08 dibagi 108, ya kan. Dari AG-nya aja nih, yang AG. Berarti kan ini kalau bisa kita bagi jadinya 0,01 kan. Nah, 1 Faraday itu sama dengan, dia sama aja mol elektron. Sama aja dia hasilnya sama dengan mol elektron. 1 Farad sama dengan mol elektron. Nah, ditanya kan nikel sulfat kan. Langsung aja kita masukin ke persamaan reaksi nikel sulfatnya. Ni2+ plus SO4 2-. Nah, ini kan di katoda kan, berarti di katodanya itu dia ada jadi gini, persamaan katodanya itu kan Ni2+ plus 2E jadinya Ni gini kan. Nah, kita tahu kalau misalnya mol elektron itu 0,01 mol. Nah, Ni-nya itu berapa? Dia kan koefisien yang ditanya 1 kan, Ni kan. Kita nyari mol Ni-nya nih. Mol Ni sama dengan 1 per koefisien diketahui 2 kan. Dikali mol elektronnya 0,01. Berarti jawabannya jadi 0,01 dibagi 2 sama dengan 5
kali 10 pangkat min 3. Terus rumus mol kan, mol massa atau gram dibagi mr atau ar kan, bagi ar kan. Nah, di sini kan dari soal dikasih tahu kalau mol Ni itu 59 kan, 59. Berarti kalau nyari gram itu mol Ni dikali ar. Maaf, dari soal dikasih tahu Ni itu 59 kan. Terus molnya itu, mol Ni itu tadi kita dapat 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Ini sama dengan gram, ya kan, atau masanya. Maka didapat 0,295 gram. Sama hasilnya, ini sama ini sama.